meskipun di rumah aja kita harus semangat dan kreatif ya teman-teman. Saya Lucy Sapitri dengan NIM 0306203124, nomor absen 05. Saya dari PGMI 6 semester 1. Aku akan menunjukkan video yang berjudul tentang manajemen waktu. Yuk kita simak sama-sama. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif. Kenapa manajemen itu penting sih? Karena tanpa manajemen waktu maka jadwal akan berantakan. Namun dengan adanya manajemen waktu, jadwal dan kegiatan akan lebih beraturan. Setiap orang diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 168 jam setiap minggunya, 672 jam sebulan. Tapi ada yang menggunakannya dengan baik dan ada yang dengan buruk, serta itu menjadikan banyak orang menganggapnya sangat kurang. Jadi kalian masuk tipe yang mana nih? Tapi yang pastinya kita harus selalu gunakan waktu dengan bijak, karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu dalam kehidupannya, berarti ia sedang menyia-nyiakan uang. Sebab membuang waktu seperti membuang kesempatan Anda untuk mendapatkan uang. Bila Anda menghargai waktu, maka waktu juga akan menghargai Anda. Mengatur waktu yang baik dan tepat loh. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, mengharuskan kita untuk di rumah aja mau membatasi penyebaran virus corona. Akibatnya kita harus belajar di rumah aja tanpa tatap muka dengan guru atau dosen di sekolah. Jadi, apa yang kalian rasain sekarang? Bosen iya, gabut iya, malas belajar iya, putus asa juga iya. Wajar kita merasakan seperti itu, tapi kita punya kewajiban yang gak bisa ditinggalkan. Apa itu? Yaitu belajar. Jadi ayo kita sama-sama semangat belajar selama pandemi ini. Namun di sini aku punya trik mengatur waktu selama pandemi. Apa itu? Yang pertama, membuat jadwal. Di tahap ini kalian harus menentukan waktu kegiatan kalian, mulai dari kegiatan di sekolah dan di rumah. Dan sebagai bonusnya, kalian bisa menggunakan waktu kalian untuk istirahat, bermain, dan membantu orang tua. Dan tips yang kedua yaitu menyusun target setiap hari. Menyusun target setiap hari agar apa yang telah dilakukan bisa selesai sesuai dengan deadline yang telah dibuat. Semisalnya atau contohnya nih ya, hari Senin kita mengerjakan matematika, Selasa agama, Rabu psikologi, dan hari-hari lainnya kita bisa mengerjakan tugas lainnya. Dan yang ketiga yaitu sistem token ekonomi. Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan dengan pemakaian token atau tanda-tanda. Jadi maksudnya, setiap satu pekerjaan atau kegiatan kita yang memenuhi target, kita berhak nih memberikan satu tanda seperti centang, bintang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, batasi penggunaan hal yang tidak penting, seperti sosial media yang benar-benar tidak penting bagi kita saat ini, atau bagi kalian, misalnya Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Semoga kita bisa menguranginya. Dan di sini aku punya games manajemen waktu loh. Tapi sebelum games, kita nyanyi trik tips manajemen waktu supaya kita mudah menjalankannya ya teman-teman. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tadat. Tips manajemen waktu. Yang pertama, buatlah jadwalmu. Dan yang kedua, menyusun target setiap hari. Yang ketiga, mari kita buat sistem token ekonomi. Dan yang keempat,
Batasi penggunaan hal yang tak penting. Yuk, ayo kita mulai gamesnya. Tujuan dari games ini yaitu 1. Mengatur waktu yang efektif dan efisien dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua, mengatur waktu kegiatan utama dan kegiatan selingan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bidang bimbingan yaitu pribadi dan belajar. Kita memiliki waktu 30 menit. Alat dan bahan dalam permainan atau games manajemen waktu ini yaitu bola, toples, dan beras secukupnya. Langkah-langkah permainannya yaitu 1. Masukkan beras terlebih dahulu secukupnya ke dalam toples. Kemudian setelah masukkan beras, kita masukkan bola. Dan kita kasih beras lagi di atasnya. Kita lakukan berulang-ulang sampai toples penuh terisi dengan beras dan bola. Atau kalian bisa melakukan kebalikannya. Namun jika kita menaruh beras terlebih dahulu, maka toples tidak bisa ditutup. Namun, jika kita memasukkan bola terlebih dahulu, toples bisa ditutup dan teman-teman di rumah bisa mencobanya. Permainan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Toples adalah ibarat jumlah waktu dalam sehari, yaitu 24 jam. Bola adalah kegiatan utama seperti belajar, sekolah, les, dan lain-lain. Beras adalah kegiatan selingan seperti main PS, main komputer, buka internet. Apabila kita memasukkan beras terlebih dahulu lalu bola, maka toples tidak akan bisa ditutup. Tapi apabila kita memasukkan bola terlebih dahulu, maka toples akan bisa ditutup. Dengan demikian, dalam kegiatan sehari-hari, kita harus mengerjakan kegiatan yang lebih utama, kemudian diisi dengan kegiatan selingan, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Untuk lebih memahami manajemen waktu, kita bisa melalui permainan yang aku buat, biar makin seru. Di dalam permainan ini kita akan mempermainkan true or dare. Jadi permainannya gampang banget. Kita mempermainkan ini untuk mengasah pengetahuan tentang manajemen waktu. Dan di setiap kertas ada pertanyaan tentang manajemen waktu. Apabila benda ini mengarah pada satu orang, maka dia harus memilih true atau dare. True harus benar menjawab pertanyaan dan dare harus berani menanya pertanyaan. Jadi permainannya, pertama-tama putar benda ini. Setelah mengarah pada satu orang, dia suruh memilih. Dia memilih true atau dare, dan dia memilih true. Maka kita harus membacakan pertanyaan yang berada di kertas tersebut. Sehari kita mempunyai waktu berapa jam? Maka orang itu menjawab 24 jam dalam sehari. Ya, benar. Kemudian kita taruh kertasnya paling bawah supaya tidak itu saja pertanyaannya. Kedua, kita putar benda itu lagi dengan bergantian. Ketika benda itu mengarah ke tidak ada orang, maka kita harus mengulanginya lagi dengan memutar benda itu lagi. Dan ketika benda itu tidak lagi, maka kita harus memutarnya kembali hingga kita menemukan orang itu. Dan kini giliran saya memilih kertas dare dan pertanyaannya akan dibacakan oleh lawan saya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan manajemen waktu? Maka saya akan menjawab, manajemen waktu adalah
Cara yang dapat kita lakukan untuk mengeimbangkan waktu Anda untuk kegiatan belajar atau bekerja, kegiatan bersenang-senang atau bersantai dan beristirahat secara efektif. Jadi, manajemen waktu menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki waktu yang sangat sedikit atau singkat, sehingga setengah hari kita berada di sekolah, dari mulai mengerjakan tugas, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Namun, semasa pandemi seperti ini, waktu kita setengah belajar dan lebihnya mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas kuliah. Karena kita membutuhkan waktu atau manajemen waktu supaya kegiatan kita terkontrol, supaya kita bisa mencapai kesuksesan. Dosen pengampu Ibu Rina Mirza, MPSI. Mata kuliah Psikologi Umum. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.